punya ilmu tapi tidak benar. Nah, kalau memang kejadian seperti itu, kata guru saya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Berarti ilmunya tidak. Maka ilmu yang manfaat itu adalah bukan dilihat dari seberapa dia viral, bukan dilihat dari seberapa dia punya jamaah, punya masa, bukan dilihat dari seberapa bangunan pesantren besarnya, bukan itu. Ilmu yang manfaat itu adalah dilihat dari mana, di mana dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang tambah takut, ilmunya manfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu tidak bisa dilihat dari sebab banyaknya jamaahnya, besarnya bangunan pondok pesantrennya, tidak bisa dilihat dari itu. Maka disinilah pentingnya ilmu. Sampai sholat tidak pakai ilmu, ditolak sholat, tidak sah, tidak diterima. Sampai melakukan apapun tidak ada ilmunya, tidak sah. Maka ilmu ini penting. Saya sudah tahu bahwa ilmu ini penting. Dengan pentingnya ilmu ini, maka ikra itu kalau bahasa kata ininya ikra itu perintah, kalimat perintah. Maka baca semua yang ada di alam semesta ini, baik tekstual atau kontekstual. Membaca alam, getaran bumi, jadi ilmu namanya BMKG. Hujan, bintang ini 9 ini menjadi ilmu mata macam-macam. Kalau dulu mungkin tidak ada, Pak. Dulu itu orang kalau tempat saya, orang kalau melaut itu tidak pakai GPS. Dia tandanya itu bintang. Kalau bintangnya ini gambar Scorpio, itu biasanya ikannya begini. Kalau gambar apa kayak layangan, kalau layangan ya, itu begini. Tetapi sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, orang sekarang itu nyari ikan pakai GPS. Jadi di bawahnya laut, di bawah kapal itu ada kamera, jadi dia cuma melihat ini gerak ikannya. Nah, sekarang juga. Nah ini semua itu berkat adanya ilmu. Makanya penting, ilmu itu penting, semangat itu. Nah, ya kalau kita tidak punya ilmu ya bagaimana? Bagaimana kita menyikapi tantangan zaman, bagaimana kita menghadapi ujian dan tantangan kalau tidak punya. Maka man arada dunia fa'ala ibn. Kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia ya harus punya ilmu. Kita ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat juga harus punya ilmu. Karena tanpa ilmu ya sudah enggak kepakai. Ya. Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al-malaikatu ulul ilm qa'iman bil qist. Ini langsung ilmu itu disebut nomor 3 setelah Allah, malaikat, terus ulul ilm, orang yang punya ilmu. Ini pertama Allah bersaksi atas nama dirinya. Allah bersaksi atas nama dirinya. Syahidallah, saya bersaksi, maksudnya Allah sendiri yang bersaksi atas nama, atas kemuliaan dirinya. Setelah itu menyebut malaikat, setelah menyebut malaikat menyebut ulul ilm, menyebut orang-orang yang berilmu atau ulama. Iman berilmu. Jadi Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama, syahidu tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Terus yang menegakkan keadilan, itu yang menegakkan keadilan. Setelah itu beliau menyebut huwa wal malaikatu dan malaikat
Iman sama juga menyatakan seperti itu, bahwa iman beristis. Maka orang-orang yang berilmu itu juga menegakkan keadilan, karena dia tahu mempunyai ilmu. Maka Allah menyebut orang yang berilmu ketiga setelah malam. Maksudnya gimana? Orang yang berilmu, nabi-nabinya Allah itu berilmu semua. Maka kanjeng Nabi punya sifat sidik, amanah, tablek, fatona cerdas. Orang cerdasnya kanjeng Nabi sekali dia ngomong orang paham. Bukan hanya paham tapi iman. Jadi kanjeng Nabi itu punya keistimewaan fatona, sidik, amanah, tablek, cerdas, menjelaskan sesuatu mudah. Contoh. Dulu ketika kanjeng Nabi awal datang ke Mekah, itu orang-orang kafir Mekah itu punya Tuhan banyak, Tuhannya banyak. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan macam-macam. Terus ditawarin sama kanjeng Nabi, bagaimana kalau Tuhannya satu saja? Oh, nggak bisa. Kita ini masalahnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Urusan utang minta Tuhan yang ini istri rewel minta Tuhan yang ini, nanti butuh makan Tuhan yang ini. Kita harus punya Tuhan banyak, karena masalah kita banyak. Jadi tidak masuk kalau Tuhannya cuma satu. Nah, akhirnya bagi Nabi sederhana dan punya oke. Tuhan itu anggap saja sebagai majikan, sebagai majikan, sebagai bos. Maka ketika bos perintah bersama, mana yang harus ada di depan? Tidak bisa jawab, tidak bisa jawab. Seandainya kamu punya masalah banyak, lapor ke sana ke sini, menghabiskan waktu. Kalau Tuhanmu satu, oh iya benar ya, ayo sudah kita Tuhan satu saja. Jadi sesimpel itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada orang-orang Mekah pada orang. Nah ini bukti bahwa kanjeng Nabi itu sidik, amanah, tablek, cerdas. Jadi sederhana. Maka fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala nafsahu wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahli ilmi wa nahika bi hadza syar'an wa fadla. Ini bukti bahwa Allah, lihatlah bagaimana Allah mengawali sumpahnya dengan dirinya, setelah itu dengan malaikat, baru orang yang punya ilmu atau ulama. Nah, ini istimewa. Maka wali-wali Allah itu tidak ada yang mundur, tidak ada. Terus ada wali yang tidak ada. Kalau ada pasti dipinterkan. Kalau ada walinya Allah pasti dipinterkan, langsung dipinterkan. Ini tidak ada. Maka jelas ayat pertama yang jatuh, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad adalah Iqra. Maka setelah Iqra sampai membaca semuanya banyak. Ilmu apapun yang ada di dunia baca. Tetapi jangan lupa bismi rabbik, dengan menyebut asma Tuhanmu. Nah, kebanyakan kita ini lupa bismi rabbik. Kita sekolah pintar, ranking 1, S1, S2, S3, kita lupa bismi rabbik. Akhirnya merasa saya pintar ini dulu karena saya belajar, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Merasa dia pintar, hasil dirinya atas kerja keras dirinya. Karena apa? Karena tidak bismillah. Banyak. Ada orang pintar, kalau cerita saya bagus belajar itu malam, siang malam belajar terus. Maka sekarang pintar ya sudah. Jadi dia menganggap dia berhasil mendapatkan ini atas kehendak diri. Nah, terus saya pernah benar, iya benar Gus. Kalau saya nggak belajar dulu, nggak baca, nggak itunya, saya sekarang nggak pintar. Saya tidak.
kita dilahirkan tidak punya akal, ya gila kita. Pertanyaannya, yang memberi akal siapa? Maka Iqra bismi rabbika, dengan menyebut nama. Nah, kita ini kadang begitu, sama orang kerja juga sama. Ada orang kaya kerja keras, terus cerita kepada teman-temannya yang miskin, oh saya ini sekarang kaya, wajar. Kenapa? Karena dulu perjuangan saya kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Sekarang saya kaya. Dia tidak merasa. Kenapa? Dia merasa dia kaya itu atas ini dia sendiri. Padahal kalau seandainya, untungnya dia lahir normal, kakinya dua, tangannya dua. Kalau seumpama kakinya nggak ada dua, mau usaha bagaimana? Mau jalan bagaimana? Contohnya, maka saya sering katakan bahwa tawakal itu gerak badan, sadaran hati. Badannya besar, hatinya besar, itu namanya tawakal. Jadi nggak ada tawakal khusus, nanti juga kalau ada rezeki datang sendiri, sudah usah kerja, terus pokoknya di rumah aja, apa-apa aja. Ada yang seperti itu. Karena memahami tawakal, ada yang begini, pokoknya kerja terus. Pokoknya sudah nggak tahu waktu. Jam tidur kerja, jam kuliah kerja. Jadi apa ya namanya? Ya di seperti itu. Jadi menganggap bahwa pokoknya kerja terus. Karena perintahnya Tuhan itu bergerak-gerak terus, tapi hatinya tidak besar. Maka ini yang pertama, bahwa dijelaskan Allah bersumpah atas nama dirinya. Setelah bersumpah atas nama dirinya, bersumpah atas nama malaikat. Setelah itu bersumpah atas nama orang-orang yang punya. Maka ini cukup bagi kita untuk apa? Untuk menunjukkan syar'an wa fadlan, syar'an wa fadlan, kemuliaan dan keutamaan bagaimana orang-orang yang punya. Maka di dunia ini cuma dua. Kalau sampai ini dihormati orang, satu kaya, dua pintar, cuma itu. Kalau sampai ada kaya ya pintar, kalau tidak pintar ya kaya. Cuma kalau kaya ada batasnya. Kalau kita nanti hartanya habis, nggak dihormati lagi. Tetapi kalau kita pintar, kita alim, orang pintar itu pasti bijak. Ya, jangan dibolak-balik ya. Ini sering ngomong itu orang pintar, tapi berarti bijak, nggak pintar. Orang pintar itu tahu akan dirinya. Nah, berarti tadi bahwa dia pintar benar, tapi tidak bismillah. Orang yang alim, yang punya ilmu itu pasti dia bijak, macam-macam, punya adab. Kenapa? Karena bismillah, karena dia menyebut nama. Maka hakikatnya, seumpama saya ini sekarang dikasih ilmu, nggak ada faedah. Kenapa begitu? Kalau saya ini tahu-tahu dibreakkan akal saya, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu saya pulang dari sini dibikin gila sama Allah semua. Ingat, mau apa? Gak bisa. Maka orang yang alim, yang punya ilmu, kalau dia benar-benar bismillah, maka dia akan bijak, punya adab, macam-macam. Maka ketika sampai ngomong, Gus ini ada orang pintar tapi tidak berat, tidak pintar. Menurut saya tidak. Ada orang alim, katanya ustaz, katanya ulama, katanya ini, tapi tidak punya adab. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Maka sering, karena kita itu sering mendengar sekarang ini yang di TikTok, di apa itu, apa namanya, gimana kata-katanya itu, adab lebih tinggi dibanding ilmu. Bagaimana dia punya adab kalau tidak punya ilmu? Adab itu didikan. Adab itu didikan. Contoh ya, contoh. Beda ya dengan akhlak. Kalau ini nggak sama. Adab sama akhlak itu beda. Adab itu dihasilkan dari didikan. Contoh, kita punya anak, setiap masuk rumah kita suruh assalamualaikum. Setiap masuk rumah cium tangan. Pagi bangun langsung mandi, gosok, itu adab. Itu
dididik. Maka orang yang terdidik pasti punya ilmu. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu didapat hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteksnya lebih luas. Kalau ada siapapun punya ada, maksudnya bisa kita ajari ada. Tidak hanya orang Islam, bisa kita ajari ada. Pokoknya ketemu cium tangan sama orang tua. Kalau di Jawa, kalau sama yang lebih sepuh, bahasanya harus dibedakan. Itu adab, bukan akhlak. Nah, kalau akhlak itu yang mendapatkan akhlak itu didapat dari seberapa banyak kita menghamba kepada Allah atau beribadah kepada akhlak. Maka berbeda Nabi itu orang yang akhlaknya paling baik. Kenapa? Karena dia paling banyak beribadah, paling pas menjadi hamba. Kalau ada siapapun bisa kita ajari adab, kita bisa jadi adab. Maka orang yang punya ilmu pasti beradab, pasti ada, karena dia tahu hukum itu ada pantas atau tidak pantas, dan itu adab itu juga tergantung daerah. Kalau di sini salaman cium tangan, nah, kalau di Arab salaman narik jenggot Pak. Kalau saya emosi Mas. Nah itu termasuk, maka berbeda, adab itu bisa berbeda. Kalau di sini megang megang kepala, diajak berantem kan. Di Arab biasa. Di Arab itu ketemu nempelin kepala itu biasa. Nah itu contoh seperti itu. Maka kalau untuk standar adab itu tergantung daerah. Maka adab itu didapat dari hasil didikan. Nah orang yang terdidik ya pasti punya ilmu. Pertama, bahwa ini sudah memberikan contoh bahwa bagaimana kemuliaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah atas nama dirinya, setelah itu atas nama malaikat dan atas nama orang-orang yang punya ilmu. Ini hadis yang pertama sudah cukup menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu itu pasti mulia. Bukan insya Allah, pasti. Sampai punya ilmu untuk urusan listrik pasti dicari orang. Minimal kepake. Sama kita punya ilmu montir, kepake orang. Kita punya ilmu apa saja, itu pasti kepake. Ini bukti bahwa man aroda, jika kita ingin mendapatkan dunia ya harus pakai ilmu. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, ini sudah ya kemarin ya, kita punya bapak juga. Oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud ini cerita tentang Ibnu Mas'ud ya, bahwa Ibnu Mas'ud itu termasuk ulama sahabat yang terkenal alim, paling alim. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Hadis-hadis itu rata-rata hadis tentang keilmuan. Jadi rata-rata hadis tentang ilmu. Maka Ibnu Mas'ud itu saingannya ini Ibnu Abbas, saingannya itu. Jadi kalau untuk sakit ini Ibnu Mas'ud itu termasuk salah satu sahabat yang alim. Wa ismuhu Abdullah wa kana sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin pernah dapat ulang. Ibnu Mas'ud itu terkenal manusia yang tahu rahasianya batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dijelaskan sampai mandi pun mandi. Itu yang nutupin itu biasa Ibnu Mas'ud.
yang menutupi kalau mandi itu berarti sudah sir-sirnya sudah tahu, rahasia-rahasia yang paling dalam. Kalau bahasa Jawa itu ya jogo jero, sudah ono tadi kali-kali. Kalau Jawa jadi sudah tahu semua urusan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sampai seumpama baginda belum mengucap, itu belum masuk sudah tahu apa yang diinginkan. Jadi sudah chemistry-nya itu sudah sama. Terpautan hatinya itu masuk dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah seperti itu. Belum ngomong itu sudah tahu yang diinginkan apa. Itu susah. Karena sama istrinya aja belum tentu bisa. Padahal sudah hidup bertahun-tahun. Masalahnya cuma dalilnya pakai kalau istri marah, ini diam adalah emas. Jadi kalau kita istri marah kita diam terus sama itu kasih emas kasih. Makanya kita sendiri yang ada sudah hidup bertahun-tahun dengan seseorang itu kita tidak paham, belum bisa memahami, pertama. Terus saya ambil hadis yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun ay alimun bi ilmi syari'ati wahid mutawaddi. Sudah bahwa seorang yang faqih itu orang yang ahli fikih, tafaqquh fiddin, orang yang dia alim ilmu syariat. Wahidun mutawaddi, dia seorang wira itu orang yang berhati-hati. Wira itu orang yang selektif itu gitu. Sudah tahu ini halal ya, tahu halal, tapi dia masih selektif. Tahu ini datangnya dari mana? Ini boleh selektif. Jadi semua perkara dia tahu halal, ini halal, tapi dia dirinci lagi. Ini tahu ini dari mana? Oh dari ini. Kalau yang ngasih orang nggak jelas, dia nggak mau makan. Nah itu namanya wilayah. Tapi kalau yang ngasih Mas Nanang orangnya baik, wajib makan. Nah itu wilayah itu selektif. Sudah tahu halal, tapi masih di selektif wilayah. Termasuk Ibnu Mas'ud ini udah faqih, ahli fikih, ahli syariat, dia juga wilayah selektif. Kalau kita kan pokoknya yang depan ada makan, makan aja, nggak peduli dari siapa, uangnya dari mana. Kalau orang-orang yang wilayah itu diseleksi, ini uang dari sini, ini. Kalau udah benar-benar 100% dia tahu kalau itu halal, dia nggak tahu. Nah itu orang yang wilayah. Kalau bahasa sekarang ya selektif, dia selektif. Memilih apa? Bukan hanya sekedar makan, termasuk pekerjaan. Kalau tidak betul-betul atau dia ragu, halalnya cuma 50%, halalnya dia tidak makan. Maka ini termasuk Ibnu Mas'ud, itu orang yang wilayah. Berhati-hati betul dalam melakukan kehidupan, mau itu lewat makanan atau lewat apapun. Ayat katakan pun bitakul muharrimun bahwa al-mutaji bidalika asyadu ala syurga. Di Mas'ud betul-betul seorang yang wirai. Orang wirai itu lebih susah digoda setan. Orang wirai itu lebih susah digoda. Kenapa? Karena dia tidak memakan sesuatu yang kalau tidak halal 100% dia tidak akan makan. Kalau kita kan tidak, pokoknya dapat yang makan. Nah, orang-orang wirai ini biasanya
setan itu susah budakannya sekali. Min al-abidin mustahidin, jelas orang yang wirai, yang alim itu susah digoda setan dibanding min al-abidin dari 1000 hamba yang suka beribadah. Jadi ada orang ibadah terus tapi tidak punya ilmu, itu lebih gampang digoda setan dibanding orang yang jarang ibadah tapi punya ilmu. Maka ilmu ini penting. Kita tahu ini halal, ini haram, ini syubhat, ini jangan, ini harus ini baik. Itu dari ilmu semua. Maka aibul ibadah jahil bima ya rohu alaiha al-warah, bahwa orang yang mira itu tingkat pemula dalam menjauhi kesalahan, betul-betul dia enggak mau berubah. Maka dulu kalau ulama-ulama dulu itu mengantisipasi kalau keluar itu rata-rata pakai kacamata. Kalau dia sepuh itu rata-rata pakai kacamata. Kenapa? Dia menghindari kalau pas keluar itu melihat yang begini. Ini yang serius. Maka kacamata itu. Maka memang di dalam fikih itu jelas. Ketika Anda melihat sesuatu yang haram, tetapi masih ada penghalangnya, itu belum dianggap dosa. Contoh, kanan naik mobil, terus di samping kanan ada cewek naik sepeda, ada cewek naik. Kalau lihatnya dari sepion nggak apa-apa, karena ada spionnya di mobil. Nah itu kalau melihatnya dari sepion nggak apa-apa. Tapi ya sepion karena ada sepion di sini. Nah, itu dah ya jendela sama. Tapi kalau langsung dibuka, itu menurut ulama sudah jatuh haram. Maksudnya sudah tidak boleh dianggap sudah enggak puas sih. Ada yang beres sih. Sampai untuk mengantisipasi ulama-ulama dulu itu kalau keluar pakai kacamata. Cari sampai dulu ya, kiai zaman dulu itu rata-rata punya kacamata hitam, rata-rata. Kecuali yang nggak punya duit. Kiai dulu itu rata-rata pakai kacamata hitam. Di antara dikira gaya, enggak gaya. Ya memang tujuannya dia mirai, dia selektif betul memandang, enggak kabur. Dia melihat itu tidak. Kalau sekarang kan melihat awalnya dari spion, karena tidak puas harus buka aja lah. Bukan kalau melihat nggak apa-apa, nggak kecil-kecil. Ayat al-Muharram bahwa al-Muntazir tapi dengan Muharram dari anda syaitan ulama fotografer wa anda sebenarnya. Intinya bahwa orang yang punya ilmu, orang wirai itu lebih susah dibudasikan dibanding 1000 orang yang taat beribadah tetapi tidak punya ilmu. Nah, penting, ilmu penting. Dan ternyata kita itu ya apa-apa pakai ilmu. Di rumah ini di rumah sampai sehari saja tidak pakai ilmu, bubar. Aturan rumah tangga bubar. Sehari hidup sehari, di rumah hidup sehari, tidak ada ilmunya, bubar. Contoh, saya sering katakan bahwa kadang istri kita itu mengajarkan anak kita makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Diajari dibujuk. Tahu-tahu bapaknya datang, makan pakai tangan kiri, bubar, rontok. Yang selama ini dibangun oleh ibu, yang selama ini diyakini oleh anak, gara-gara lihat bapaknya makan sama tangan ini bubar, keyakinan itu goyah. Gimana? Maka kita
sehari saja di rumah hidup tidak pakai ilmu, ubah. Maka di sini pentingnya ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alim bi ilmihi ala abdin kafadul qamari lailatul badri ala sa'il kawakib. Perbandingan keutamaan orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu itu perumpamaannya seperti malam Lailatul Qadar dan malam biasa saja. Di perumpamaan perbandingannya. Jadi orang yang punya ilmu itu seperti malam Lailatul Qadar. Afadril qamar Lailatul Qadar. Malam yang bagus. Nah, orang yang tidak punya ilmu ya gelap saja. Al-muradu bi fadl kasratil sawabi asy-syamili lima yu'tihi li 'abdi fil akhirati min darajatil jannah wa walad dan biha. Keutamaan orang alim yang mengamalkan ilmunya itu itu sama kalau dibanding dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan malam purnama dan bulan biasa saja. Contoh gini Pak, Bapak sebelum wudu punya ilmunya, sebelum wudu belajar ilmu contohnya gini. Fardunya wudu ada berapa? 6. Pertama niat basuh wajah, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, tartib. Ini fardunya. Sunnahnya wudu ada berapa? Ada berapa? Sunnahnya wudu ada 10. Mulai cuci tangan, kumur, hidung, bismillah, ada 10. Nah, kalau sampai tahu ilmunya, terus praktek, itu lebih baik dibanding orang yang ibadah bertahun-tahun tapi tidak punya. Jadi orang yang punya ilmu dan mengamalkan itu lebih baik. Contoh lagi, sholat, fardunya sholat, sunnahnya sholat ada berapa? Rukunnya sholat ada berapa? Kita itu biasa praktek, tapi ketika ditanya tidak tahu. Ya, kita ini biasa praktek sholat, tapi kalau ditanya nggak tahu rukun sholat ada berapa, nggak tahu rukunnya begitu. Nah, kalau sampai tahu rukunnya, itu sampai menjalankan, itu pahalanya pahalanya berlipat-lipat. Sampai tahu caranya, tahu, tapi tahu ini sunnah, ini wajib, ini sunnah, ini wajib. Walaupun sampai sunnah tidak ada jalankan, tapi ada tahu sunnah. Atau jangan sampai sunnah itu ada dijadikan wajib, nggak boleh. Malah seperti kitab sholat tauhid itu murtad, ada kesunahan kok diwajibkan. Contoh, karena sampai pengumuman sholat tahajud, sampai sholat tahajud, sampai meyakini kalau tahajud itu wajib, maka sampai murtad. Sampean hobi duha karena punya kepentingan tadi, punya utang macam-macam duha terus sampean karena duha ini sering, terus Anda kayak wajib, kalau tidak merasa ini, maka Anda murtad. Kalau sampai meyakini sesuatu yang sunnah jadi wajib, atau kebalikannya, yang wajib Anda jadikan sunnah. Contoh, subuh itu kan jelas wajibnya, malah yang diutamakan duhanya bukan subuh. Nah, ya. Karena apa? Karena duha itu punya keistimewaan, rezekinya tambah, ininya tambah, wah semacam-macam. Logika sederhananya begini loh Pak, sunnah saja begitu, apalagi wajib. Orang berbondong-bondong untuk sedekah ini, sedekah ini.
Ini kalau sedekah ini dibalas 7 dibalas 700. Tapi disuruh zakat nggak ada yang mau. Hanya Pak. Kalau disuruh sekitar semangat, anak yatim berapa pun dihadapi sendiri. Tapi ketika ditanya, sampai sudah zakat atau belum? Oh, nggak tahu. Padahal kalau menurut kriterianya sudah wajib zakat. Nah, kenapa? Di antara kesalahannya yang banyak mubalik, sukanya cerita sedekah terus, nggak pernah cerita soal zakat. Padahal yang wajib itu zakat. Jadi dia sedekah kayak wajib, tapi dia wajib nggak mau. Zakat yang tidak dijalankan. Banyak yang pakai. Wah, kalau Muharram ini kayak gini, uangnya ngumpulin anak yatim, ratus-ratus anak yatim. Tetapi nanti pas zakat nggak ngomong Pak, diem aja. Padahal yang wajib itu zakat. Jadi gini loh Pak, kalau ada orang kaya tidak zakat, itu dosa. Tetapi kalau ada orang kaya tidak sedekah, tidak punya yatim, pelit gitu Pak. Enggak dosa tapi pelit. Tapi kalau tidak zakat berdosa. Nah ini banyak kejadian fakta di lapangan. Kalau disuruh zakat motif mana? Padahal itu cuma 2,5%. Nah, kalau di yang lain itu 10%. Oh Pak, di yang lain 10%. Apa? Masalah mau pindah yang lain 10%. Loh itu kalau di Islam 2,5%. Tiap minggu malah katanya. Apa sama? Maka ini adalah salah satu contoh yang sekarang sering fenomena masyarakat itu sering kejadian seperti ini. Jadi yang wajib jadi sunnah, yang sunnah malah jadi wajib. Walau buka nggak mau tinggal subuhnya bangun siang. Banyak Isya kayak nanti aja pas apa tahajud bangun malam bangun tahajud. Contohnya seperti itu. Maka Kanjeng Nabi itu bilang sudah pokoknya sampai yang asal yang wajib dilakukan pasti masuk surga. Tetapi kalau ada yang wajib tidak dilakukan itu sanksi. Maka tadi kalau kita tidak zakat dosa maksiat, tapi kalau kita tidak sedekah itu hanya di stempel pelit, stempelnya kok. Maka sampai yang sudah memenuhi syarat untuk zakat. Nah, kalau yang belum ya itu namanya belum ya nggak usah. Qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim, jadi keutamaan orang yang punya ilmu kalau dibanding dengan ahli ibadah itu seperti malam bulan Lailatul Qadar, bulan Badar, macam-macam pokoknya perbandingannya itu istimewa. Terus derajat kenikmatannya jauh. Nanti di akhirat orang yang punya ilmu kenikmatannya istimewa, macam-macam. Nanti dijelaskan bab soal kenikmatan akhirat. Maka ini saya sering mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu tidak ada ilmu itu pasti akan mudah. Maka penting konstruksi bangunan keilmuan penting apapun, urusan apapun. Ini contohnya, sampai ketika datang ke sakit, datangnya ke dokter. Ketika dikasih tahu dokter malu, tapi ketika sampai punya masalah soal spiritual, ketika dikasih tahu sama kiai nggak nurut, kan aneh sih. Sampai mobilnya mogok, datang montir ke ini, percaya disuruh ganti ini,
Mestinya kita itu dalam hal agama juga begitu. Hakikatnya juga begitu. Maka apapun itu kalau tidak didasari dilandasi oleh itu. Karena Allah memperkenalkan pertama kali zatnya itu memperkenalkan Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah itu menjadi 'allama bil qalam. Allah itu zat yang 'allama, mengajari. Jadi sifatnya Allah itu enggak yang sekarang terkenal 20 enggak, 'allama bil qalam. Pertama yang disebut, yang menyebut Allah sendiri. Nah, maka untuk Nabi Adam ketika di surga itu, semua Nabi Adam itu Pak, selama di surga, semua isi surga tahu namanya semua. Ini namanya pohon, ini namanya batu, ini namanya pohon ini. Itu namanya khuldi, pohon khuldi. Kamu jangan dekat-dekat. Itu Nabi Adam tahu semua karena diberitahu oleh Allah Subhanahu. Tetapi malaikat yang sudah hidup di surga bermiliar-miliar tahun nggak tahu ini namanya air, ini hitam, ini putih, ini merah, ini nggak tahu malaikat. Karena malaikat disuruh sujud, ya sujud nggak tahu ngapain. Maka sebenarnya yang ahli makrifat itu manusia, ahli ibadah itu malah. Jadi malaikat itu kalau disuruh sujud, Pak. Kalau disuruh istighfar ya istighfar, kalau disuruh takbir ya takbir. Maka Nabi Adam itu ahli dia karena tahu semua isi surga itu diberitahu ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini fa'alama Adam al-asma'. Jadi Allah itu memberitahu semua yang ada di surga nama-namanya ini. Nah itu namanya pohon, itu namanya pohon jangan dekat. Sudah ada warning Pak. Ya, namanya manusia gimana? Sudah diwarning ini, kamu jangan dekat-dekat. Maka hakikatnya yang ahli makrifat, ahli mengenal Allah itu manusia. Nah, kalau ahli dalam beribadah malah maka dulu kiai-kiai dulu itu kalau menyebut orang yang ahli ibadah itu mau jadi malaikat itu. Maka ilmu saya ulangi lagi ilmu bahwa kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan apapun itu di dunia, maka harus punya. Begitu juga kita ingin mendapatkan apapun itu di akhirat, kemuliaan akhirat, maka juga harus pakai ilmu. Terus Allah sallallahu alaihi wasallam man intaqala ay tahawwala masyian aw raqiban min mahali ila mahallin akhar liyata'allama ilman min ulumi syariat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba bayangkan, man intaqala, barang siapa yang belajar satu ilmu satu, maka dosa-dosanya diampuni sebelum ia melangkah. Sebelum ia melangkah dengan satu langkah, ma'inta kalau tahawul dengan satu langkah dan tempatnya apabila memang orang ini memakai jalan kaki. Lah kalau dia rokiban naik kuda, jalan, onta, ini dihitung langkah. Nah kalau sekarang naik motor, satu tetes bensinnya dihitung. Jadi orang yang punya sebenarnya gampang, kita itu punya asal mau jalan, itu nanti dosa-dosanya hilang sendiri. Orang yang belajar satu ilmu saja, dosanya tidak benar. Nah, ini bukti bahwa keutamaan ilmu. Ini Pak, sampai ngaji, sampai berdoa, itu jauh makanya, kelasnya jauh. Sampai ngaji ini, kalau sampai berdoa, itu biasanya kepentingan sampai sendiri. Ya Allah, minta ini ya Allah, ya Allah.
ini sudah ini ya Allah, waktu yang baik ya Allah. Itu jadi ya Allah anak saya biar pintar anak saya. Jadi ketika kita berdoa itu kepentingan kita sendiri apa enggak? Kepentingan kita sendiri. Tetapi kalau sampai ngaji itu bukan kepentingan sampai saja. Kepentingan kita beribadah pada Allah itu betul ilmu. Maka jauh pahalanya jauh. Jadi, kalau kita ngaji, kita mempelajari hukum-hukum Allah. Oh, Allah punya hukum ini. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk yang ini salah satu keistimewaan ini. Lihat ta'ala ilman min ulumi syariatil kubra lahu wa taqaddama min dzambi syurur. Jadi dosa-dosa kecil itu berjatuhan. Kita namanya satu langkah dihitung. Umpama ini nanti menuju musola ini, masjid ini, satu langkah sampai dihitung. Dosanya jatuh. Nah kalau naik mobil bensinnya di satu tetes bensin itu kira-kira berapa meter, berapa kilometer, ini dihitung. Maka ghufira lahu ma taqaddama min diampuni dosa-dosanya. Kalau sampai belajar satu ilmu, bab wudu, bab membatalkan wudu, ini kalau sampai tahu bab sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, kau tahu itu dosa-dosanya setiap berjatuhan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita punya ilmu. Yang enggak punya ilmu ya repot. Sekarang semua berjalan pakai ilmu. Ya Allah juga punya sifat ilmu hanya. Jadi gini Pak, sifat Allah 20 ini belajar tauhid sedikit. Sifat Allah jadi wujud kita bakal mukhalafatul hawadith yang punya sini wahdanya kudrat irodat ilmu hayat sama bahasa. Orang yang punya ilmu ini biasanya sama mendengar. Orang yang punya ilmu itu biasanya bahasa, dia punya pandangan matanya enggak buta. Orang yang punya ilmu dia kalah, bisa berubah. Maka sifatnya Allah ketika menyebut ilmu itu sebagian ulama mengatakan bahasa kalam itu enggak dihitungkan. Karena orang ketika ilmu itu dia mendengar, dia melihat, dia berubah. Sifatnya Allah ilmu. Ketika kita punya ilmu, kita mendengar, kita melihat, kita berubah. Ilmu hanya sama basor sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara. Nah tandanya orang punya ilmu tidak punya. Tandanya orang punya ilmu tidak itu punya. Bagus, tapi ada orang alim tidak punya. Oh itu salah 1001. Contohnya kayak Habib Abdul Alam Al-Haddad menulis Rabbul Haq, katanya dari kecil buta, dari kecil sudah buta, ya, tapi itu 1001. Maka ketika kita punya ilmu pasti sama bahasa kalam. Tidak mungkin ada orang punya ilmu tidak sama bahasa kalam, tidak bisa diketahui. Maka sifatnya Allah ilmu pasti mencakup sama bahasa kalam. Nah ilmunya Allah itu luas. Qala apa namanya? Qala itu sampai Qala sallallahu alaihi wasallam akramu ulama aibi ilmi syar'i. Memuliakan ulama. Satu bahwa ini yang kedua, pertemuan yang kedua berarti kan ilmu. Tekankan bahwa Gus, saya sudah lewat, Gus sudah umur. Oke, tidak apa-apa. Kita punya anak. Kali ini serius.
ternyata apalagi nanti perkembangan zaman semakin cepat, wah kalau tidak punya bekal ilmu, khususnya ilmu agama, tertinggal dan kadang nggak jauh, nggak tahu bagaimana. Nggak tekankan pada anak kita bahwa sudah punya nyari ilmu apa saja, pasti nanti di kehidupan nanti dia pasti berguna kalau punya ilmu. Nah, ini harus kita memang sudah lewat untuk itu, tapi untuk ilmu kita mendekatkan diri kepada Allah terus harus tetap dikejar. Maka kita tekankan kepada anak-anak kita biar tambah semangat. Nah, caranya gimana? Kasih contoh. Sampai datang ke masjid ini, salah satunya memberi contoh dakwah bil hal. Kalau dakwah ngomong itu gampang, kamu belum ngaji, bapaknya nggak pernah ngaji, anaknya belum ngaji, anaknya disuruh ngaji terus, disuruh sholat terus, bapaknya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Dakwah yang paling berat itu dakwah bil hal, dengan perilaku kita dan perbuatan kita. Maka uswah itu contoh. Jadi sampai dari rumah datang ke masjid ini berarti sudah dakwah. Jangan pikir ada dakwah. Bukan hanya dakwah kepada keluarga, tetapi dakwah kepada tetangga yang sampai lewati jalannya mau ke sini. Oh, Pak Guru setiap subuh sudah jalan. Oh, itu tanpa sadar. Kita tidak perlu ngomong, ayo subuh-subuh ayo kita tidak perlu. Kita jalan dari rumah ke masjid itu sudah termasuk dakwah. Dibanding ngomong tapi tidak pernah ke masjid. Maka paling susah itu dakwah bil hal. Kalau bahasa Jawa itu namanya jargoni. Kalau ngomong pinter tapi tidak pernah praktek. Itu paling manusia itu paling jago kalau suruh ngomong. Kalau suruh ngomong paling jago prakteknya. Maka saya sering tekankan bahwa kemarin saya pesan ya untuk membaca istighfar setiap hari serah, membaca sholawat setiap hari serah. Udah istiqomah saja. Nanti pasti ada perubahan. Kalau kita memang malas, kita macam-macam, maka kita memang sudah berumur kita yang sudah tidak lagi muda, tetapi kita punya masa depan. Masa depan kita siapa? Anak kita. Masa depan kita adalah anak. Maka saya sering katakan, pandanglah ke depan, melangkah ke depan, berpihak hanya pada masa depan. Jadi mungkin kita tadi terbatas ketika meninggal selesai, tetapi setelah meninggal itu ada jalan lain, ada kehidupan lain. Maka kita tidak bisa putus asa sampai sudah tua aku mau belajar ngaji di mana dulu tak. Kalau kita itu sudah niat ngaji kok tahu-tahu meninggal, itu statusnya OTW surga. Maka di tempat saya itu aneh, kiai dulu saya maka sering janggal. Kiai dulu aneh, suka ada orang umur sudah 60 tahun, 70 tahun, disuruh ngapalin Quran. Udah kamu ngapalin Quran bang? Itu kan logikanya tidak ketemu. Oh sudah 60 tahun, 70 tahun, disuruh ngapalin Quran. Ternyata rahasianya apa? Ketika dia mati nanti, posisinya dia niatnya sudah ngapalin. Istimewa kiai dulu. Apa ya, berpikirnya itu istimewa. Nah, kalau kita kan tidak, apa yang sudah tua, ngapal Quran, dan kamu tidak. Tetapi beda kalau lagi begitu. Jadi tempat saya itu, kiai sering memerintahkan orang-orang jamaah-jamaah yang sudah tua, kamu ngapal Quran lah. Nah, ketika dia meninggal, statusnya OTW surga. Jelas itu statusnya, jelas. Malah saya pernah membaca riwayat atau diriwayatkan oleh Habib Jidan itu meriwayatkan bahwa pernah beliau diceritai dari gurunya ini bahwa ada orang sudah dia meninggal dalam
belum khatam, masih dapat 5 juz atau 10 juz. Ternyata ketika dia meninggal di dalam kuburnya, dia melanjutkan hafalannya. Ini bukan saya dengar dari Habib Jindan. Habib Jindan dari gurunya, dari guru. Nah ini pentingnya syarat kayak gini. Jadi kalau Mas Nanang ngomong itu harus jelas. Ngomongnya dari mana? Nah ini pentingnya. Biar tidak dikira Mas Nanang sebagai bikin agama baru. Biasanya kita ini begitu sukanya Pak. Kata saya, baik kalau kata saya. Agama kata saya. Menurut saya nggak bisa. Agama itu menurut Allah, menurut Rasul nggak bisa. Menurut saya agama nggak bisa. Maka kalau kita sempat Pak Guru ini contoh Pak Guru apa Quran. Terus walaupun saya cuma satu alif doang tidak apa-apa. Bukan satu ayat sudah lumayan. Setengah ayat sudah lumayan. Nah, di samping itu memberi contoh kepada sudah kita yang lalu sudah berlalu. Kita ini sekarang menyongsong masa depan. Menyongsong masa depan itu adalah ya masa depan kita nggak hanya nanti berhenti di sini. Kita setelah ini masih akan hiduplah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.